mencocokkan data yang sudah kita input dengan dokumen yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Barangkali di antara teman-teman ada yang masih ragu dan belum memulai pengisian DRH usul penetapan NIP 3K Guru tahun 2022 ini. Saya akan kasih contohkan proses isi DRH dari awal sampai dengan akhir dari beberapa tahapan berdasarkan petunjuk teknis pengisian DRH serta berdasarkan pengalaman pengisian DRH tahun 2022 ini sampai pada tahapan akhiri pengisian DRH. Baik, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau menekan tombol merah yang ini sebagai tanda dimulainya pengisian DRH, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahapan persiapan yang perlu dilakukan teman-teman semuanya, yaitu kita mengecek pengumuman di web BKD setempat tentang pengisian daftar riwayat hidup, karena biasanya di BKD itu akan diumumkan hasil seleksi P3K beserta contoh pengisian DRH. Kalau di tempat kami ada diumumkan juga format surat lamaran dan format surat pernyataan 5 poin. Kita download formatnya dan kita isi untuk surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin. Selanjutnya adalah kita mengurus surat-surat yang berkait dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian SKCK dan surat keterangan bebas nafsa. Kalau sudah kita urus dan semuanya sudah kita siapkan, kemudian kita lakukan scan ya dari ijazah, kemudian ada surat lamaran, pernyataan 5 poin, SKCK, surat keterangan nafsa, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian ada transkrip nilai dan DRH. Ini setelah nanti kita isikan baru kita download DRH dan kita scan dibuat PDF ulang. Berikutnya setelah kita persiapkan dokumen-dokumennya, jangan lupa kita juga persiapkan kartu keluarga kita sendiri, kemudian kartu keluarga saudara kandung kita, mertua, orang tua, dan surat nikah. Setelah tahapan persiapan, baru kita masuk isian DRH dengan menekan tombol merah ini, pengisian daftar riwayat hidup. Maka akan muncul seperti ini ya, pengisian data perorangan. Untuk tampilan nomor induk kependudukan ini sudah terblok hitam, artinya sudah diisikan sejak kita membuat akun pada awal pendaftaran. Ini diantaranya nik, terus nama sesuai ijazah, nama KTP, kemudian nama yang di bawah nama KTP ini kita isikan. Gelar depan ijazah kita kosongkan, kemudian gelar belakang ijazah kalau ada kita isikan. Itu yang termasuk pada kolom-kolom tidak terblok hitam ini yang kita isikan. Tempat lahir kita isikan, kemudian tempat lahir di KTP ini sudah ada, tanggal lahir di KTP juga sudah ada, tanggal lahir di ijazah sudah ada. Jenis kelamin kita isikan, status perkawinan, nomor telepon, agama, email, dan nomor ponsel. Kalau ada perubahan terkait dengan data email dan nomor ponsel juga kita bisa merubah pada pengisian DRH ini meskipun berbeda dengan akun sebelumnya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, tinggi badan ya, ini keterangan lainnya disesuaikan saja. Setelah kita masuk pada data perorangan, kita isikan kode CAPTCHA ya, baru pilih selanjutnya. Data selanjutnya pengisian DRH ini adalah data pendidikan dari tingkat SD sampai dengan S1 kita input, termasuk akreditasinya. Untuk S1 nya kita masukkan nomor ijazah, terus tanggal ijazah, penanda tangan itu nama ya, nama penanda tangan di ijazah. Kalau ada 2 berarti ya kita ambil yang paling tinggi, kalau ada dekan dan rektor kita ambil rektornya. Gelar belakang juga kita isikan. Pilih selanjutnya kalau sudah dipastikan benar. Kemudian pekerjaan, riwayat pekerjaan kalau ada yang sesuai dengan jabatan kita saat ini sebagai guru ya kita masukkan. Instansi, kemudian ada tanggal SK, terus pejabat ini diisikan kepala sekolah atau ketua yayasan ya.
Berikutnya tanda jasa penghargaan kalau ada di input, prestasi juga kalau ada di input, kalau tidak ya kita lewati. Terus selanjutnya untuk pengisian data keluarga, yang pertama adalah data suami atau data istri. Kita masukkan nik, nama, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan, status perkawinan, akta nikah. Ini dimasukkan nomor surat nikah. Terus tanggal menikah juga kita input. Anak kita masukkan semuanya dari nik, nama, kemudian tempat tanggal lahir, status ya. Terus orang tua kandung, nik juga kita masukkan. Ini pentingnya kita memiliki kakak, orang tua kandung, dan berikutnya saudara kandung ya. Ada berapa jumlahnya kita input semuanya, maka kita membutuhkan kakak dari saudara kandung kita. Kemudian kalau misalkan ada yang pekerjaannya PNS, itu kita input pegawai negeri sipil, nanti akan dicarikan nomor induk pegawai. Kemudian bapak atau ibu mertua sama ya, ada nik, nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Berikutnya masuk pada organisasi. Yang paling penting ini yang diinput tentang organisasi itu keterangan lain-lain, yaitu nomor surat keterangan catatan kepolisian kita masukkan, tanggal SKCK kita input, nama pejabat penandatangan kita input juga. Terus kalau ada 2 surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nomor suratnya kita input semuanya, ditandai pada 2 nomor ini dengan tanda garis miring, diapit dengan petik 1. Kemudian tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani, apabila tanggalnya sama maka kita input sama. Bila tanggalnya berbeda, kita inputkan tanggal surat keterangan sehat jasmani saja. Kemudian nama dokter ini tidak boleh memasukkan gelar depan ya, tanpa gelar depan. Kalau dokternya ada 2, surat keterangan jasmani dan rohani, berarti kita input semuanya dengan tanda pemisah tadi ya, garis miring, diapit dengan petik 1. Berikutnya surat keterangan nafsa juga diinput, tanggalnya jangan lupa, nama pejabat penandatangan ya, pilih selanjutnya. Terus tahapan akhir ya, itu kita upload dokumen. Nah, tahapan upload dokumen ini yang perlu diperhatikan adalah kaitan dengan ukuran dokumen yang diupload. Ukurannya maksimal adalah 1 MB atau 100 kilobit. Semua file ini maksimal 100 kilobit ya, kecuali pas foto yang berlatar belakang warna merah, foto formal itu ukuran maksimal 500 kilobit. Sebelum kita upload data semuanya, maka kita harus cek ulang data dokumen yang sudah dipersiapkan. Kemudian kita cetak DRH perorangan dan kita cetak DRH riwayat. Dari DRH perorangan akan kita tunjukkan contohnya. Ini yang perorangan dibuat potret ya, kemudian yang DRH riwayat dibuat landscape. Sebelumnya jangan lupa untuk DRH perorangan itu yang bertanda bintang itu kita tulis ulang menggunakan tinta warna hitam ya, dengan huruf kapital. Bagian bawah sendiri kita kasih tanda tangan dan dibubuhi materai 10.000. Itu untuk DRH. Berikutnya setelah terupload semuanya ya, setiap dokumen ini pada masing-masing bagian kita pilih unggah. Dengan cara kita pilih unggah di sini, unggah semuanya dari dokumen yang sudah disiapkan ya, maka kita perlu akhiri proses pengisian DRH. Namun sebelum kita akhiri proses pengisian DRH, kita bisa cross check dulu ya, dengan klik sebelumnya dari awal sampai akhir, mencocokkan data yang sudah kita input dengan dokumen yang ada, baru kita pilih akhiri proses pengisian DRH. Setelah kita akhiri proses pengisian DRH, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru 2022. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Jika kita pilih daftar riwayat hidup di sini, maka kita akan kembali ke belakang ya, data yang sudah kita upload semuanya. Kemudian kita masih diperkenankan untuk mengunggah ulang dokumen yang sekiranya ada kesalahan
dan diberi kesempatan mudah-mudahan sampai tanggal 4 Mei kita masih bisa mengupload dokumen perbaikan tersebut. Dan tombol resume ini fungsinya untuk kembali ke bagian muka atau kembali ke bagian depan. Demikian petunjuk pengisian DRH P3K tahun 2022. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.